lagi bersama aku Shirley Madri Divani. Jadi aku merupakan mahasiswa peserta kredit earning di Universitas Andalas. Nah, seperti biasanya aku bakal nge-review buku lagi. Dan seperti biasanya juga ini merupakan tugas mata kuliah yang aku ambil dengan dosen pengampu Bapak Ngudi Andoni SSMA. Beliau merupakan dosen jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Baiklah, tidak perlu menunggu lama lagi, langsung saja aku review bukunya. Jadi, judul buku yang akan aku review kali ini adalah Munculnya Elit Modern Indonesia. Jadi penulisnya ini adalah Profesor Robert Van Niel. Jadi buku yang akan aku review ini yang sudah diterjemahkan, dan buku ini diterjemahkan oleh Nyonya Zahara Deliar Noor. Jadi judul aslinya itu adalah The Emergence of the Modern Indonesian Elite. Dan buku yang sudah diterjemahkan ini diterbitkan atas kerjasama dengan Yayasan Ilmu Sosial oleh PT Pustaka Jaya. Buku Munculnya Elit Modern Indonesia ini memaparkan dan membahas pertumbuhan Indonesia pada masa 25 tahun pertama abad ini, baik masyarakatnya, akselerasi, perubahan sosial, politik, dan pembaruannya, serta makin mantapnya peranan kaum pergerakan menuju cita-cita kemerdekaan. Dan pengarangnya ini menafsirkan bahwa perubahan pola-pola kepemimpinan di dalam masyarakat pada perempat pertama abad ini membentuk dasar sosial bagi kemerdekaan politik pada tahun-tahun kemudiannya. Dan kemudian pada garis besar perkembangan elit Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan kepada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran berdasarkan pendidikan. Kata pengarangnya lebih lanjut dan niscaya merupakan bahan pemikiran dan tantangan bagi masyarakat ilmiah kita untuk memberikan perbandingan uraian dan kesimpulan lebih lanjut. Secara kronologis, pembahasan tiap babnya meliputi bab pertama menggambarkan dasar-dasar kehidupan Hindia Timur pada tahun 1900. Pada bagian ini merupakan batu loncatan 3 bab berikutnya, menguraikan perkembangan sesuai dengan perjalanan waktu ke tahun 1914 ke tahun 1926. Di bagian bab pertama, pada tahun 1990, Pulau Jawa adalah bagian yang paling utama dari kekuasaan kolonial Belanda. Dalam masyarakat Jawa terdapat 3 klasifikasi pengelompokan dalam masyarakat, yaitu orang Eropa, orang Cina, orang Barat, dan orang Indonesia. Semenjak abad ke-19, pengawasan atas Pulau Jawa pun mulai dikuasai oleh Parlemen Belanda atau yang disebut Staten-Generaal. Pengawasan secara praktis atas masalah-masalah kolonial berada di tangan Menteri Utusan Jajahan yang menjadi anggota kabinet pada saat itu, bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya kepada Staten-Generaal. Menteri Jajahan bertanggung jawab untuk menjalankan politik umum sesuai dengan tuntutan-tuntutan kolonial dan partai-partainya dan partai lain yang termasuk ke dalam kabinet. Dalam mempermudah tugas tersebut, menteri tersebut memiliki kantor utusan jajahan di Den Haag, di mana yang memiliki banyak orang yang telah memiliki banyak pengalaman dalam hal jajahan. Partai-partai politik di Belanda tidak memiliki pendirian akan persoalan-persoalan jajahan. Setiap partai memiliki para ahli tentang jajahan. Biasanya orang-orang ini yang telah memiliki pengalaman di daerah jajahan yang merupakan penerus dari program partai dalam soal jajahan dan mempertahankannya dalam parlemen dan di depan pers. Di buku ini juga dijelaskan pada tahun 1900 terdapat banyak partai yang memiliki program tentang tanah jajahan yang sedikit hubungannya dengan kedudukan mereka dalam spektrum politis dari politik dalam negeri. Sepertinya masing-masing partai pada waktu itu
sudah bersepakat untuk melaksanakan reorientasi pada partai kolonial yang berperi kemanusiaan, tetapi terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara dan metode yang diterapkan dalam orientasi ini. Kaum sosialis dan konservatif lebih menunjukkan usaha-usaha yang lebih jauh dari keinginan mereka untuk mengadakan perubahan dalam politik jajahan. Kedua pihak ini telah menanggapi ideologi liberal yang sedang berjalan di negeri ini. Pada tahun 1900, tidak ada partai politik yang menunjang putusnya hubungan jajahan antara Jawa dan negeri Belanda. Selama 300 tahun menjelang tahun 1900, Belanda telah berada di Pulau Jawa. Selama itu mereka hanya melaksanakan beberapa kebijaksanaan dalam jangka waktu yang panjang dalam mengatur hubungan mereka dengan penduduk pulau ini. Dasar-dasar setiap pendekatan terhadap dengan ikatan jajahan ini adalah keinginan untuk tetap menjaga hubungan yang sedapat mungkin tidak langsung dan tatanamnya saling pengertian, bahwa hubungan yang terjalin diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada Belanda. Pada Perang Napoleon, pengawasan terhadap Pulau Jawa hilang dari Belanda yang dipegang oleh Inggris selama beberapa tahun, dan ketika mereka menguasai pulau ini pada tahun 1816, mereka mendapatkan bahwa sistem pajak moneter dan sistem pengawasan administratif yang lebih langsung telah berlaku, dan Belanda berusaha mengubah sistem yang baru dengan sistem yang dahulu. Ternyata sistem peralihan ini tidak dapat memberikan keuntungan untuk menutupi biaya yang sangat besar di Jawa dan perang dengan Belgia. Untuk memberikan keuntungan yang lebih banyak pada sistem tanam paksa, kultur stelsel pun kembali diberlakukan kembali pada tahun 1830. Sistem ini mengenakan pajak pada tanaman tertentu. Sistem tanam paksa ternyata hancur dalam tahun 1860-an karena tekanan korupsi di dalamnya. Tekanan tersebut berasal dari kalangan penguasa swasta dan perhatian akan berdagang atau berniaga yang telah mendapatkan kekuasaan politik yang besar di negara Belanda, dan karena ambisi penguasa Eropa di Jawa yang menginginkan berakhirnya pengawasan atas tanah oleh pemerintah, sehingga mereka akan mengusahakan keuntungan untuk dirinya sendiri. Sistem tanam paksa mulai dilucuti mulai pada tahun 1870-an. Hasil utama dari perkebunan diserahkan ke tangan pengusaha-pengusaha swasta. Tetapi sisa-sisa terakhir pada sistem itu berakhir pada tahun 1971. Setelah tahun 1870, kebijakan pemerintah Belanda terhadap Jawa dikenal sebagai politik liberal. Nah, dengan kebijakan ini, Pulau Jawa dan seluruh kepulauan Nusantara terbuka terhadap masuknya modal swasta. Kekayaan Pulau Jawa tidak lagi mengalir ke kas negara, tetapi sebaliknya menguntungkan kelas menengah Belanda dan ikut serta mengatur dan menguasai arus politik di negeri Belanda. Politik liberal pemerintahan Belanda juga bersifat kemanusiaan yang sangat kuat. Setelah tahun 1870-an, usaha-usaha telah dijalankan demi melindungi para petani-petani Indonesia terhadap pengaruh yang sangat leluasa dari ekonomi uang yang bebas berkuasa. Selanjutnya, masyarakat Eropa di Jawa tidak hanya prihatin atas merosotnya kemakmuran rakyat Indonesia, tetapi juga sangat tersinggung dengan pengawasan pemerintah yang benar-benar terpusat kepada bangsa Eropa di Jawa. Masyarakat Eropa yang baru datang tersebut ingin mengurus secara langsung persoalan sendiri dan menuntut
menuntut dari pemerintah. Dan di buku ini juga menjelaskan bagaimana di negeri Belanda isu mengenai politik etis dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral yang nyatanya disetujui oleh setiap orang, tetapi lebih dikaitkan dengan hubungan yang berdasarkan keuangan antara negara induk dengan negara jajahan. Hutang budi yang dicetuskan oleh Van Deventer telah membayangkan bukan hanya songkongan terhadap tanah jajahan yang memerlukan bantuan itu, tetapi juga mengajurkan pemisahan antara keuangan negara induk dengan keuangan negara jajahan. Nah, pada pemilihan umum pada tahun 1901 mengubah gambaran politik di negeri Belanda. Partai liberal yang menguasai politik selama 50 tahun telah keluar dari kekuatan politik. Hal ini disebabkan karena mereka sibuk dengan kitab tuntunan partai liberal, memegang proyek-proyek sosial, dan dengan agama pada pertengahan akhir abad ke-19 setelah ditekankan pendidikan netral dalam agama, telah membuat kelompok kanan dan kelompok agama berkoalisi yang menetapkan untuk kembali kepada prinsip-prinsip Kristen dan pemerintahan. Nah, di bagian bab selanjutnya di buku ini, di Hindia Timur pada tahun permulaan abad ke-20, orang telah mulai mengembangkan semangat politik etis. Mereka ini tidak berminat untuk bermain dengan semboyan seperti para politisi negara induk. Yang disebut pelaksana politik etis ialah J.H. Abendanon pada tahun 1900 diangkat menjadi Direktur Pendidikan di Hindia Timur. Pemimpin politik etis kolonial sudah lama mengharapkan untuk mengembangkan suatu minat dalam suatu perusahaan dan berniaga di kalangan bangsa Indonesia. Tidak adanya kelas menengah di Indonesia dibandingkan dengan negara barat merupakan suatu penghalang yang besar dalam membentuk Hindia Timur yang bebas berpolitik dengan masyarakat yang tenang. Banyaknya usaha kaum etis yang ditunjukkan untuk memperkokoh jaringan ekonomi bangsa Indonesia dari luar, keinginan Indonesia tampaknya paling aktif dinyatakan oleh Serikat Islam dalam tahun-tahun belasan selama dan sudah Perang Dunia. Mengikuti pertumbuhannya yang begitu cepat, sesudah didirikannya di tahun 1912, Serikat Islam terus berkembang. Organisasi ini pun dinyatakan anggotanya berjumlah lebih dari 2 juta orang. Tak heran bahwa Serikat Islam adalah gerakan massa di Indonesia. Pemimpin-pemimpin Serikat Islam adalah bagian dari elit Indonesia yang menarik. Masalah-masalah mereka dan masalah-masalah organisasinya memperjelas perkembangan elit Indonesia pada permulaan abad ke-20. Di Bandung, Serikat Islam didirikan oleh 3 serangkai, Suwardi Suryaningrat, Abdul Muiz, dan Awidya Dyasastra. Sebagaimana telah disebutkan, disebabkan kerusakan-kerusakan yang berhubungan dengan pemerintah dan area beberapa pemimpin organisasi mendapat reputasi yang tidak baik, akan tetapi sebagian juga dipengaruhi oleh sikap masa bodoh para anggotanya. Untuk membentuk suatu kelompok politik yang tangguh, pemimpin-pemimpin Serikat Islam telah memasuki aktivitas Serikat Buruh. Partai Komunis yang sama sekali tidak mengharapkan sesuatu dari pemerintah berniat dalam politik pemerintahan hanya sepanjang dimungkinkan untuk melakukan penyimpangan dan bertambahnya unsur-unsur ketidakpuasan. Karena disinilah komunis berusaha mendapatkan dukungan dari mereka. Elit fungsional pada umumnya malahan tetap berada di dalam lingkungan hidup Indonesia, tetap menerima pendidikan yang terbaik dari Barat. Ide yang ada adalah agar mereka bergerak ke atas, ke arah elit, dan agar elit pada gilirannya turun ke bawah pada masa itu. Jadi, mengadakan hubungan dan membentuk sintesa budaya akan meragukan masyarakat Indonesia dan bukan semua penduduk Hindia Timur.
Jadi untuk kesimpulan dan pendapat saya adalah tujuan dan maksud dari politik baru tersebut tidak semuanya menjadi kenyataan, tergantung kepada jumlah faktor yang berada di luar lingkup studi ini. Tidak akan pernah dapat ditentukan kapan politik baru ini dengan dualismenya akan dapat berhasil dalam memecahkan masalah kolonial. Baru saja politik baru ini berjalan, depresi dunia datang menyala. Baiklah, itulah video review aku hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan aku. Next video jangan lupa ditonton juga video sebelumnya. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya. Baiklah, aku tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.